Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Anggita, Hadir Ibu. Afifah Zara, Hadir Bu. Nadia Safwa, hadir semua ya. Hadir Bu. Nah, udah siap untuk belajar belum hari ini? Sudah Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Oke Bu. Satu orang boleh maju untuk memimpin lagu kita pada kali ini. Zara boleh maju. Yang lain boleh berdiri ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, terima kasih Zara. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya, ada ingat tidak pembelajaran kita hari kemarin apa? Udah lupa ya, tidak belajar di rumah nih. Kita kemarin sudah mempelajari mengenai magnet. Dan sekarang, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak juga, tidak dibaca buku di rumah ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai listrik dan teknologi. Sebentar, Ibu tampilkan. Nah, listrik dan teknologi untuk kehidupan. Sebentar ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai listrik dan teknologi untuk kehidupan. Ada yang tahu nggak apa itu listrik? Ya, Anggita? Listrik buat disalurkan ke TV Bu. Iya, salah satunya ya. Yang lain? Buat ngecas HP Bu. Benar. Beri tepuk tangan untuk kita dulu. Nah, kalau teknologi ada yang tahu? HP Bu. Iya, HP bisa termasuk ke teknologi. Ada yang lagi? Laptop, iya. Tepuk tangan dulu. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan mengenai listrik dulu nih. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang biasa kita sebut dengan elektron. Nah, elektron itu bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menciptakan arus listrik. Kita akan menemukan banyak elektron pada kabel yang terhubung pada stop kontak. Ini contohnya ya, seperti pada infokus kita ada kabel-kabel. Nah, kita perlu berhati-hati dengan elektron
karena aliran elektron bisa membuat kita tersengat oleh listrik dan akibatnya yang fatal mungkin kita bisa meninggal dunia. Nah, ini contoh-contoh partikel berukuran kecil dari listrik. Itu ada nomor apa? Baterai. Ya, baterai ini Colokan, Bu. ya colokan. Kalau ini Setrika. iya, udah tahu ya anak-anak ibu contoh dari listrik. Nah, ini ada juga jenis arus listrik. Listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua jenis anak-anak, yang searah dan juga yang dua arah. Listrik yang kita peroleh dari PLN termasuk arus listrik dua arah. Adapun energi listrik yang kita dapatkan dari baterai merupakan arus listrik yang searah. Energi listrik bisa diperoleh dari stop kontak yang ada di rumah atau bangunan. Stop kontak ini akan terhubung dengan kabel milik PLN yang dua arah tadi, yang sering kita temui di pinggir jalan. Ada nggak anak-anak ibu nampak PLN yang banyak kabel? Ada, Bu. Ya. Jadi gardu-gardu tersebut akan mendapatkan pasokan energi listrik dari pembangkit listrik. Apa itu pembangkit listrik? Secara sederhana, pembangkit listrik bisa diartikan sebagai pabrik yang menghasilkan energi listrik. Jadi kabel-kabel listrik digunakan untuk mengalirkan energi listrik ke gedung, bangunan, sekolah, dan rumah kita. Nah, jadi gimana nih? Udah paham belum apa itu energi listrik? Paham, Bu. Baik, kalau sudah kita langsung ke teknologinya. Nah, di sini teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika malam, keadaan di sekitar kita menjadi gelap. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan teknologi lampu sehingga pada saat malam hari menjadi terang. Lampu sebagai alat penerangan. Ketika kita sulit melakukan perjalanan jauh, ilmuwan menciptakan kendaraan bermotor agar kita bisa melakukan perjalanan jauh tanpa kelelahan. Nah, dulu kita juga sulit untuk berkomunikasi. Kira-kira apa yang diciptakan oleh ilmuwan untuk saat ini? Handphone, Bu. Iya, handphone. Kita bisa menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh di sana. Anak-anak ibu sudah punya handphone semua belum? Sudah. Oh, sudah, dan sudah ada yang belum ya? Nah, baik. Agar anak-anak ibu lebih paham, di sini ibu akan menampilkan video pembelajaran agar anak-anak ibu lebih mengerti apa itu energi listrik dan apa itu teknologi. Sebentar ya. Yang disebut elektron. Elektron bisa berpindah dari gerakan ke Silakan praktek ya anak-anak ibu. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang listrik. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut elektron. Elektron bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menciptakan arus listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Energi listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel seperti air yang mengalir dalam pipa air. Oleh karena itu, kita menyebutnya arus listrik. Arus listrik mengalir pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber listrik, kabel, lampu, dan saklar. Sumber listrik. Beberapa contoh sumber listrik: 1. Baterai, 2. Aki, 3. Dinamo, dan 4. Generator. Perubahan energi listrik: 1. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contoh lampu. 2. Perubahan energi listrik menjadi bunyi. Contoh bel listrik, radio. 3. Perubahan energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Contoh komputer, televisi, handphone. 4. Perubahan energi listrik menjadi panas. Contoh magicom, solder, setrika, oven. Perubahan energi listrik menjadi gerak. Contoh kipas angin, blender, mixer roti, pompa air. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang dipasang secara berderet dan tidak memiliki cabang. Ciri-ciri rangkaian listrik seri: 1. Membutuhkan sedikit komponen listrik.
Dua, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Tiga, lampu menyala lebih dulu dibandingkan rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dipasang secara sejajar dan bercabang. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Satu, membutuhkan banyak komponen listrik. Dua, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Tiga, lampu menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Baik, kita langsung masuk kepada teknologi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi. Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu kita menyelesaikan sehari-hari. Teknologi berkembang pesat ketika James Watt menemukan mesin uap pada permasalahan dalam kehidupan tahun 1765. James Watt memicu penciptaan dan penggunaan mesin untuk keperluan industri maupun transportasi seperti kereta api, kapal bertenaga uap, dan mobil. Bentuk teknologi lainnya yang mengubah kehidupan di dunia yaitu penggunaan energi listrik untuk penerangan yang dicetuskan oleh Thomas Edison pada tahun 1879. Dalam bidang telekomunikasi di tahun 1844 untuk pertama kalinya ditemukan mesin telegraf. Penemuan terus berlanjut hingga di tahun 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell, radio di tahun 1901 oleh Guglielmo Marconi, dan televisi 16 tahun setelahnya oleh Hilo Taylor Fletchworth. Mulai tahun 1900-an perkembangan teknologi di berbagai bidang berkembang dengan sangat pesat. Apalagi sejak diciptakannya komputer di tahun 1937 dan elektronika modern di tahun 1947. Penemu komputer adalah Charles Babbage. Adanya teknologi-teknologi ini memicu munculnya banyak teknologi baru di bidang perikanan, pertanian, kelautan, kehutanan, industri manufaktur, industri pangan, dan lain sebagainya. Berbagai macam teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia di antaranya. Satu, handphone alat komunikasi masa kini menggantikan ketongan dan surat. Dua, lampu sebagai alat penerangan masa kini menggantikan lampu petromax dan obor. Tiga, kendaraan bermotor sebagai alat transportasi masa kini menggantikan kuda. Empat, kapal sebagai alat transportasi air masa kini menggantikan rakit dan perahu layar. Baik, sepertinya sudah cukup. Kira-kira apa yang bisa anak-anak ibu ambil dari video pembelajaran yang ibu tampilkan tadi? Dari listrik, apa yang anak-anak ibu bisa ambil? Listrik ada dua, rangkaian listrik paralel dan juga stereo, Bu. Iya betul, betul betul Zara. Benar Zara. Nah, jadi rangkaian listrik itu terbagi dua, ada yang paralel dan juga yang non paralel. Apa contoh-contoh energi listrik tadi? Seperti stop kontak, ya ada apa? Baterai, ya ada tuh ada setrika tadi ya. Ya, nah kalau teknologi apa nih yang dimaksud dengan teknologi? Ilmu pengetahuan yang dulu itu akan menjadi sarana untuk kemudahan manusia, Bu. Nah iya benar, itu tepuk tangan untuk kita. Apa contohnya kira-kira kita dari teknologi? Kereta api, Iya kereta api, motor, komputer, ya benar ya. Dan juga handphone tadi untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah jika anak-anak ibu sudah paham, sepertinya anak-anak ibu akan ibu kasih LKPD nih. Jadi anak-anak ibu silakan bentuk dua kelompok dulu. Kelompok satu Nadia dan juga Zara, kelompok dua Gita. Baik, berikut ibu tampilkan LKPD-nya. Ibu bagikan dulu ya. Bagaimana ya Zara? Nah, soal LKPD-nya sudah ada di depan, yaitu menjodohkan alat atau benda sesuai dengan kegunaannya. Nah, silakan dikerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Jika ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kita bahas
ya. Yang pertama ini ada gambar apa? Televisi. Ya, televisi. Televisi kira-kira gunanya apa ya? Untuk penonton. Untuk menonton, berarti mengubah energi listrik menjadi Cahaya dan bunyi, Bu. iya, cahaya dan bunyi ya. Berarti seperti ini. Betul tidak jawaban anak ibu tuh? Betul. Ya. Selanjutnya ini gambar apa? Pompa air. Mesin air. Mesin air. Kira-kira mesin air ini mengubah energi menjadi apa ya? Dari energi listrik menjadi gerak, Bu. Oh iya, pompa air bisa bergerak ya? Iya, Bu. Oh iya, bisa ya. Berarti jawabannya ke bawah. Betul tidak jawabannya? Betul. Betul. Yang terakhir ada gambar apa nih? Setrika. Setrika mengubah? Energi listrik menjadi panas. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ibu mau masuk ke KPD yang kedua, yaitu membahas terkait teknologi. Pada gambar pertama itu ada gambar apa ya? Handphone. Ya, handphone termasuk modern atau tradisional? Modern. Iya, berarti dicentang. Ada dicentang tadi? Ada. Iya, selanjutnya ada motor. Motor termasuk modern atau tradisional? Modern. Berarti kita centang juga ya. Ya, Bu. Nah, ada 2 soal. Yang ketiga ini gambar apa ya? Kentungan. Kentungan. Biasa alat tradisional atau modern nih? Tradisional, Bu. Iya, tradisional karena digunakan. Sebagai kok alat komunikasi dulu, Bu. Iya, sebab dulunya ya. Sekarang udah berganti Oke. kepada Oke. handphone. Dan yang terakhir itu ada Laptop. ya laptop. Termasuk modern atau tradisional? Modern. Iya, karena Karena ditemukannya baru. baru. Iya, baru karena saat ini baru ada laptop ya. Dulu kita Iya. nggak ada pakai laptop. Nah, baik. Nah, baik anak-anak ibu, sudah paham belum apa itu listrik dan juga teknologi? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, ibu akan memberikan sebuah kuis nih agar anak-anak ibu lebih semangat dan nanti siapa nilainya tertinggi akan ibu beli reward berupa nilai tambahan. Yeay, oke, tadi ibu tampilkan kuisnya. Baik, waktunya kita tulis. Udah siap semuanya? Ketik saja suaranya. Nah, energi listrik dapat dihasilkan dari sumber energi berikut kecuali yang disebutkan. Oke, maju kita. Ya, maju. Silakan dipencet yang mana jawaban yang benar. Yang ini, Bu. Yang mana? Apa tuh? Garam. Garam, kita coba ya. Iya benar, tepuk tangan untuk kita. Oke, silakan duduk kita. Oke, suara kayaknya seru ya. Next. Nah, soal kedua. Prinsip kerja pembangkit. Bentar. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air adalah untuk mengubah apa ya kira-kira ya Zara, maju. Yang mana Zara? Yang A, kita coba ya. Iya, benar, tepuk tangan. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Teknologi yang memanfaatkan gelombang suara untuk komunikasi jarak jauh. Apa tadi? Ya Nadia, boleh maju. Apa ya jawabannya? Coba kita pencet ya.
Iya benar, beri tepuk tangan untuk Nadia. Apakah masih ada? Kita jawab sama-sama. Oke, manfaat penggunaan teknologi GPS adalah C, Bu. C. Iya benar, udah pintar ya anak-anak ibu. Nah, kayaknya yang terakhir nih, mengapa teknologi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Kenapa ya? A. Karena Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan yang berbeda. iya, coba kita tes ya. Baik, benar. Sepertinya anak-anak ibu sudah paham terkait materi listrik dan teknologi kita pada hari ini. Maka dari itu, siapa tadi nilainya tertinggi ya? Sama semua ya? Sama, Bu. Ya, jadi semuanya akan Ibu berikan nilai tambahan nanti di akhir semester. Nah, jadi di sini sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan apa itu energi listrik dan juga teknologi. Baik, Ibu akan menyimpulkan terkait energi listrik dan juga teknologi tadi. Nah, energi listrik yaitu adalah bentuk energi yang dihasilkan dari pergerakan elektron melalui konduktor seperti kabel atau sirkuit listrik. Energi listrik dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk menerangi ruangan atau untuk televisi, dan untuk mengisi baterai perangkat kita, ya kan? Nah, kalau teknologi yaitu ilmu penerapan pengetahuan ilmiah dan teknik untuk menciptakan solusi, produk, atau sistem yang dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kalau tidak ada teknologi gimana nih hidup kita sekarang? Kesusahan, Bu. Iya, kesusahan karena semua saat ini itu membutuhkan teknologi. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Ketua kelas, silakan pimpin doa pulang. Baik, Bu. Kita pada duduk siap. Pada Ibu guru hormat, gerak. Baca doa pulang, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum